Allah, niscaya Allah akan masukkan dia yang di dalam pada hari kiamat di dalam cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Artinya Allah berikan rahmat kepada orang yang seperti itu. Satu. Yang kedua, perbuatan yang dianggap sangat sulit untuk dilakukan, yakni wal judu ay bazlul mali fil usrati ay fi waqtil faqri wa su'ubatil mal. Wal jud yakni berbuat baik, murah, dermawan, ay bazlul mal yakni dia mau mengorbankan hartanya. Wal jud orang berbuat dermawan atau murah fil usrati di dalam keadaan susah. Di dalam keadaan susah. Mau dermawan, mau berbuat sedekah tapi dalam kondisi lagi kagak punya apa? Duit emang lagi pas-pasannya. Kira-kira kalau begitu sedekah apa kan gitu? Berat. Itu pekerjaan amat sangat berat tuh kata Nabi Muhammad. Mampu berbuat baik, dermawan di situasi fil fakri, yakni dalam waktu kefakiran, wa su'ubatil mal dan kesulitan harta. Kita emang lagi kagak punya duit. Udah begitu anak sakit, ada tukang minta-minta datang. Gimana kira-kira itu? Beratnya bukan main itu kayak begitu. Susah benar. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Satu hari orang datang ke rumah Rasulullah minta sedekah. Kebetulan Rasulullah lagi tidak punya uang dan juga tidak punya makanan. Makanan enggak, duit juga. Tapi Rasulullah dia memang orang sakhi, orang yang murah. Kalau model kita kayaknya udah emang makanan enggak ada, duit enggak ada, paling halus kita bilang apa sama dia? Maaf deh. Masih minta juga, kira-kira. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba, nggak punya uang, nggak punya makanan, tapi Rasulullah berusaha. Tanya sama Aisyah, nggak ada ini, nggak ada. Akhirnya diambillah yang namanya bajunya dia, jubahnya dia dikasih baju. Ya, subhanallah. Belum mampu kita. Ya, untuk yang seperti ini. Berbuat baik, murah dalam keadaan kita sedang dalam keadaan susah. Kalau lagi punya duit sedekah, wajar. Emang lagi ada, emang lagi punya. Tapi justru dianjurkan kita untuk seperti itu. Lagi dalam kondisi seperti ini. Di situ tuh yang paling berat untuk dilakukan. Makanya nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal jud itu kata Nabi, kata Sayyidina Ali, wal jud ay bazlul mal fil usrah. Mampu berbuat dermawan di dalam keadaan susah. Ya. Ai fi waqtil faqri wa su'ubatil mal. Yakni maksudnya berbuat baik dalam keadaan susah itu fi waqtil faqri, di waktu lagi dalam kondisi fakir, kita lagi gak punya, wa su'ubatil mal dan lagi dalam keadaan susahnya untuk kesulitan harta. Apalagi yang ketiga katanya wal iffatu aymanul harami fi khalwah ay fi waqtil infiradi anin nas. Kata Sayyidina Ali, perbuatan yang berat untuk dilakukan. Yang pertama tadi berbuat
memaafkan kita dalam kondisi, dalam situasi marah. Itu berat. Yang kedua, berusaha berbuat baik, dermawan, murah ketika kita dalam keadaan susah. Kita dalam keadaan susah. Kita memang lagi butuh-butuhnya, kemudian kita dianjurkan untuk bersedekah kayak begitu. Berat untuk kita lakukannya. Yang ketiga, wal iffatu, yakni man'ul haram, mampu menjaga diri dan mencegah diri daripada perbuatan haram, fil khalwati, di tempat yang sepi, ya, fi waqtil infiradi anin nas, di mana pada waktu kita sendirian tidak ada satupun yang melihat manusia. Nah, di dalam situasi yang seperti itu tuh, sulit kita untuk menjaga diri kita, memelihara diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa, daripada perbuatan maksiat, ketika memang di dalam keadaan kita lagi sendiri, lagi gak ada orang yang lihat, lagi gak ada tetangga, kawan, teman satupun gak ada yang tahu dah. Kita emang lagi sendiri. Dan kesempatan untuk berbuat maksiat itu ada. Kesempatannya ada, yang lihatnya nggak ada, orang-orang nggak ada. Itu kayaknya sih kerjain apa enggak itu? Hah? Masya Allah, ya. Dan itu berat memelihara dalam kondisi yang seperti itu. Makanya kita diminta untuk selalu berbuat istiqomah, yaitu di situ. Mau dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan beramai-ramai, mau keadaan sunyi ataupun dalam keadaan yang ramai, kita diminta supaya untuk menjaga. Kata Nabi, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita ini mampu kita menahan dan menjaga diri kita ketika lagi beramai-ramai. Ketika lagi beramai-ramai, kita bisa menjaga diri kita. Ya, kita bisa memelihara diri kita. Mampu dah kita tahan, kita nggak mau ngelakuin itu, kita nggak mau ngelakuin. Kenapa? Nggak enak, masih banyak orang, ya, nggak enak, ada teman, ada kawan, ada ini, ada itu. Kita mampu bisa menahan diri. Tapi ketika pada saat kita sendiri, di situ perlu tantangan, berat ujian dan cobaannya. Apalagi kesempatan itu ada, ya, kesempatan itu ada. Ketika kesempatan dan peluang itu ada, di mana orang-orang juga banyak yang tidak melihat dia, maka peluang untuk mengerjakan itu amat sangat besar buat kita lakukan itu. Ya, Masya Allah. Berat itu. Ya, wal iffah fi khalwah. Ketika mampu menjaga diri kita di tempat yang sepi, ya, memelihara di tempat yang sepi. Fal afifu man yubasirul umura ala wifqi syar'i wal muru'ah. Orang yang bisa memelihara diri adalah orang, katanya, man yubasirul umur, adalah orang yang mampu mengendalikan semua perkaranya ala wifqi syar'i wal muru'ah, sesuai dengan syariat dan harga dirinya. Dia jaga tuh semua dalam kesendirian. Jangan lagi berbuat maksiat, kita berbuat ibadah saja, ya, sendiri sama di hadapan orang lain, beda nggak? Kita aja kadang-kadang beda. Kira-kira khusyukannya di banyak orang, apalagi sendiri. Kita nih, biasanya kalau lagi sembahyang, lagi beramai-ramai, kayak sembahyangnya lebih apa? Masya Allah, takbirnya juga bukan main, rukunya bukan main.
Ketika kita lagi sembahyang rame-rame, sembahyang sendiri, udah aja begitu sembahyangnya, ya, salah-salah aja, main cepet-cepetan aja. Masya Allah, berat begitu. Apalagi itu berbuat kebaikan, apalagi di dalam menahan diri daripada perbuatan maksiat. Kalau di hadapan orang-orang sih ada temen kayaknya mah kita kagak bakal ngelakuin kan. Ya, nggak bakalan kayak orang lebih apa ya, lebih ini banget malah kita mah, ya kayak wali udah. Kalau gitu, aduh orang yang nggak ada berbuat segala macam, astagfirullah, haram, udah begitu aja kita kali. Ini kalau lagi orang apa? Banyak. Tapi kalau lagi sendiri kita, astagfirullahaladzim, ya. Nah ini Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Di situ yang kita minta. Ini doa dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Khattas, guru daripada Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad. Ya, itu doanya. Nah, beliau ini di awalnya minta supaya dijaga, di akhirnya juga minta supaya dia selalu dipelihara dalam keistiqomahannya. Di awalnya udah minta pada Allahumma inna nastafizuka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in. Masya Allah, indahnya tuh doa. Allahumma inna nastafizuka wa nastaudiuka adyanana. Ya Allah, jaga, pelihara ya Allah. Kami minta dijaga, dipelihara apaan? Adyanana, agama kami. Minta supaya agama kita dijaga. Apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini, untuk mempertahankan itu nilai-nilai keimanan, ujian, cobaan, gangguan, serangan banyak gak? Banyaknya begitu luar biasa. Dari depan, dari belakang, kiri, kanan, begitu luar biasa kita. Serangan-serangan yang ingin mengganggu nilai-nilai iman kita. Nah kita minta adyanana, tolong ya Allah jagain, peliharain apa? Agama kami ya Allah. Jangan sampai ini agama ini bisa-bisa hilang. Sebagaimana yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi, nanti akan terjadi orang yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dia beriman, sore kafir. Sore dia beriman, pagi kafir. Jangan sampai itu terjadi. Allahumma inna nastafizuka wa nastaudiuka adyanana. Ya Allah, jaga agama kami, pelihara agama kami ya Allah. Apalagi wa abdanana, jaga badan kami, raga kami. Dia dari ujung rambut sampai ujung kepala sampai ujung kaki bisa dijaga sama Allah. Allahumma inna nastafizuka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana. Terus apa lagi? Wa anfu. Minta juga bukan hanya raga kita yang dijaga dan dipelihara, tapi jiwa kita juga dijaga. Kan diri kita ada jiwa dan ada raga. Kalau raga ya fisik, dan jiwa kita minta mental kita dijaga juga sama Allah. Wa anfusana wa amwalana, minta dijaga harta kita, wa ahlana, minta dijaga keluarga kita, wa auladana, anak-anak kita. Ditutup wa kulla syai'in a'taitana, dan jagalah daripada semua yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jaga dan pelihara ya Allah. Subhanallah. Wa jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Minta supaya kita bisa istiqomah. Di dalam rangka apa? Kita bisa menjaga diri kita, mau di dalam keadaan yang sepi ataupun dalam keadaan yang ramai.
kita bisa menjaga dan mengendalikan diri kita. Itu takwa kita akan selalu kita bawa, ya. Kemudian yang terakhir, yang ke berapa? Yang keempat, ya. Yang keempat, yang termasuk amalan yang sangat berat untuk dilakukan, yang termasuk amalan yang sangat sulit untuk kita kerjakan. Pertama, menahan marah, memberikan maaf ketika sedang marah. Yang kedua, berbuat murah, dermawan ketika dalam keadaan susah, gitu. Yang ketiga, kita bisa menjaga dan memelihara kita dalam kondisi sepi, ya, itu amat sangat sulit. Wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu. Dan yang keempat adalah wa qauluhul haq, mengatakan, ya, perkara kebenaran, menyampaikan, mengatakan, mengutarakan kebenaran liman yakhafuhu, kepada orang yang dia takut, dia takutin, ya. Kasultanin jair, seperti ngomong kepada penguasa yang zalim, menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang apa? Yang zalim. Itu enggak gampang, berat untuk menyampaikannya. Au yarjuhu ayyarju afwahu au iqta'ahu, atau kepada orang yang memang dia sangat mengharapkan sesuatu daripada orang itu, bos kita dah, gitu. Bos melakukan perbuatan kesalahan, kita lihat gitu, kita tahu, kira-kira berani nggak tegur itu? Berani nggak gitu? Kayaknya nggak berani gitu. Ya, nggak usah kejahatan kan? Dia lagi duduk di bareng sama dia, terus dia tuntut. Kita bagaimana kita? Berani kan? Gitu tegur gitu dia. Kayaknya enggak ada. Itu kentut wanginya bukan main udah. Iya, kenapa? Karena dia orang yang kita harapkan. Dengan dia yang kita bisa mendapatkan sesuatu, kita bisa mendapatkan ini, maka susah kita menyampaikan. Ya, padahal Allah sudah bilang, ya qulil haqqa walau kana murrah. Ya, sampaikan itu kebenaran walaupun memang apa? Pahit untuk disampaikannya, penuh resiko dan lain sebagainya. Berat kita untuk menyampaikan itu. Apalagi terikat dengan undang-undang, jadi udah tambah kagak berani. Ngomong dikit ya baik. Iya, nggak berani kita untuk menyampaikan begitu. Masya Allah, berat. Mental kita belum sampai yang mental seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, dia bisa turun di tengah-tengah kaum musyrikin. Kemudian dia sampai, ya ma'asyiral Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, kumpul kalian semua. Dikumpulin sama dia. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab, ana Umar bin Khattab. Sekarang saya sudah masuk kepada agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Saya sudah beriman kepada Allah dan saya sudah beriman kepada Rasulullah. Saya sampaikan kepada kalian, barang siapa yang berani mengganggu dakwahnya Muhammad Rasulullah, dia berhadapan dengan aku. Silahkan halang-halangi dakwahnya kalau istrinya pengen jadi apa? Janda. Silakan larang-larang dakwahnya kalau anaknya pengen jadi yatim. Itu disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, dia menyampaikan itu. Ada yang berani menghadapi itu, berhadapan sama saya. Ternyata doa Nabi Muhammad itu dikabulkan karena memang Nabi minta kalau seandainya ada satu di antara dua Umar masuk Islam, maka Islam akan jadi apa? Kokoh, kuat. Gitu. Mintalah Nabi Muhammad kepada Allah, ya Allah, berikanlah kekuatan Islam dengan salah satu Umar di antara dua Umar. Karena waktu itu di zaman itu ada dua Umar yang kuat, yang hebat.
Siapa? Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Nah, ternyata yang mendapatkan hidayah adalah siapa? Umar bin Khattab. Ini dua-duanya jagoan, dua-duanya bangsawan, dua-duanya yang sangat dihormati. Orang pada takut sama dia. Kalau Rasulullah SAW itu meyakini kalau ada dia bisa satu nih, pasti deh, paling dia ketolongan dah. Ya dakwanya nggak ada yang berani. Benar, ternyata masuk dapat hidayah adalah Umar bin Khattab, bukan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Itu nama aslinya Abu Jahal, Umar bin Hisham. Ya, Umar bin Hisham. Jadi sempat Nabi minta. Ya. Ternyata bukan Abu Jahal yang mendapatkan hidayah itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Nah, ketika dia masuk Islam, berani dia menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Apapun resikonya, dia berani untuk menyampaikan kebenaran itu. Subhanallah. Nah, itu bukan perkara yang gampang. Itu bukan perkara yang apa namanya? Yang mudah untuk dilakukan. Wa qaulul haqqi, menyampaikan kebenaran, liman yakhafu, terhadap orang yang kita takut kepadanya. Ya, kita lihat tuh emang depan mata kita mainnya. Emang mainnya depan mata kita, ininya belum depan mata kita. Cuman kita gak berani negornya. Gak berani negor. Kenapa? Gak berani negor. Encik kita yang main. Mau gimana kita? Ini yang kita yang main. Mau gimana tegur yang berani? Kita gak berani untuk menegurnya. Padahal di situ ada perintah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Barang siapa yang melihat sebuah perbuatan kemunkaran, maka hendaklah rubah perbuatan munkar itu. Dengan apa rubahnya? Fabiyadi, dengan tangan. Rubah dengan tangan kita. Suruh tuh perintah yang pertama harusnya dengan apa? Dengan tangan, dengan kekuasaan yang kita miliki. Tapi Nabi juga ngerti tidak semuanya orang berani dengan tangan, dengan kekuasaan. Ya bisa jadi yang di hadapan itu adalah orang yang lebih jago. Makanya Nabi bilang, wa illam yastati, jikalau kamu tidak mampu dengan tanganmu, fabilisani, maka rubahlah dengan apa? Lisan. Rubah dengan lisan itu gimana? Ya ngomong. Ngomong, kita nyampaikan itu semua. Masya Allah. Wa illam yastati, kalau gak berani juga ngomong, fabiqalbi, maka sampaikanlah dengan apa? Hati. Sampaikan dengan hati bukan berarti diam. Kalau dia diam namanya sudah mengikuti juga. Yang namanya melakukan dengan hati itu ada ketidakrelaan di dalam hatinya. Ya Allah, saya lihat tuh perbuatan munkar, ya Allah. Bukan saya enggak lihat, saya lihat, saya saksiin. Sebab saya tak punya kemampuan. Saya mau berubah dengan tangan, saya tidak mampu dengan tangan saya. Saya mau berubah dengan lisan, saya juga tidak mampu. Tapi demi kebesaran-Mu ya Allah, aku tidak redha dengan perbuatan itu. Paham gak tuh? Itu maksudnya hati itu begitu. Bukan diem aja biarin dah. Yang penting bukan buah. Bukan diem aja, tapi ada ketidakredhaan dalam dirinya. Nah, ketika kita tidak redha dengan perbuatan itu dan hanya dengan hati saja, apa kata Nabi? Wazalika adhaful iman. Perbuatan yang seperti itu, yaitu perbuatan dengan hati, itu adhaful iman, adalah merupakan serendah-rendahnya iman kita. Ya, jadi kalau hanya dengan hati berarti iman kita rendah. Ya, iman kita adalah rendah. Nah, yang keempat ini cukup berat. Semuanya empat-empatnya ini kata Sayyidina Ali adalah as'abal a'mal, amalan yang sangat apa? Berat untuk dilakukan. Yang pertama adalah memberikan maaf ketika emosi kita sedang memuncak, indal ghadab, ketika kita dalam keadaan marah. Itu amat sangat susah.
apalagi ada yang kipas-kipasin, kira-kira bagaimana tuh? Jadi dah, ya habis dah, digulung tuh orang habis-habisan. Apalagi dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, ya. Nah itu yang pertama katanya, orang akan sulit melakukannya adalah memberikan maaf ketika indal ghadabi, yaitu ketika dalam kondisi marah. Yang kedua, perbuatan yang berat untuk dilakukan wal judu fil usrati, berbuat baik, murah, dermawan, bersedekah fil usrati, tapi dalam situasi dan kondisi kita dalam keadaan susah. Emang kita lagi butuh-butuhnya, kita lagi ini, emang pas-pasan punya kita. Nah dalam situasi yang lagi hemat seperti itu, tahu-tahu kita disuruh ngapain? Berbuat baik, bersedekah, itu sangat sulit untuk dilakukan. Padahal perbuatan itu amat sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang berat untuk dilakukan buat kita itu, kata Sayyidina Ali, wal iffatu fi khalwati, mampu menjaga diri, memelihara diri daripada perbuatan maksiat fil khalwati, ketika dalam keadaan sepi, dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sendiri, kita bisa menahan diri daripada perbuatan maksiat, ya. Apalagi kalau seandainya kesempatan perbuatan itu ada, kemudian modalnya juga ada, semuanya dimudahkan lah, dan nggak ada yang lihat, tetangga kita nggak lihat, teman kita nggak lihat, di dalam sendirian seperti itu kita bisa menahan diri daripada perbuatan maksiat, itu amat sangat sulit untuk dilakukan katanya, ya, sulit sekali. Karena biasanya kita bisa menahan diri itu adalah ketika dalam keadaan beramai-ramai. Kalau udah dalam keadaan beramai-ramai, mungkin kita akan menjadi orang yang paling bisa menjaga diri kita, supaya orang mengatakan kita orang yang paling soleh, orang yang paling itu. Kalau lagi apa? Lagi rame-rame. Tapi kalau lagi dalam keadaan sendiri, penuh kayaknya peci putihnya ditaruh di kantong kali ini. Ya, kalau lagi sendiri peci putih gitu taruh di kantong, ini segala macam astagfirullah. Bisa begitu kan? Iya. Insyaallah. Ya. Dan yang keempat katanya yang paling berat, wa qaulul haqqi liman yakhafuhu, adalah mengatakan kebenaran kepada orang yang dia takuti dan juga yang dia harapkan. Siapa orang yang dia takutin itu? Maksudnya adalah siapa? Yakni adalah kasultanin jair, seperti raja yang zalim, untuk menyampaikan itu. Dan itu adalah jihadul akbar inda, ya, sultanil jair. Jihad yang paling berat itu adalah ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran kepada pemimpin yang telah melakukan sebuah kesalahan. Itu amat sangat berat untuk melakukannya, ya. Wal maqalatu sadisatu wasalasun, ya. Dan adapun makalah yang ke berapa tadi? 36, ya, ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita lanjuti di masa yang akan datang. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah.